Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Bagi para pemirsa, subscriber Insan Praja yang di alam nyata maupun di alam gaib, saya ucapkan terima kasih karena telah setia menonton channel Insan Praja ini. Alhamdulillah kali ini saya ditemani oleh saudara kita yang mungkin masih muda, ganteng, berwibawa, manis. Ada Gus Denny dari Ngawi, Jawa Timur yang akan menemani kita semuanya dalam konten ini, yang akan mengungkap tentang tema-tema yang akan kami kuak pada konten kali ini ya. Sebelum kita ke konten, seperti biasa kami sapa dulu supaya nanti subscribernya makin cinta dengan Insan Praja dan kami juga makin cinta pada subscriber kami. Mungkin subscriber kami yang ada dari dalam Indonesia, seluruh Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Bali, Papua, Madura, dan di seluruh Indonesia. Banyak pulau-pulau di dalam Indonesia dan penduduknya yang telah bergabung menjadi subscriber Insan Praja, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah dan dibukakan pintu-pintu rezekinya sehingga mendapatkan rezeki yang berkah, halal, berkah dunia akhirat. Mungkin juga para subscriber kami yang telah terhubung dari luar negeri, dari Malaysia, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Palestina, Hong Kong, Taiwan, Jepang, banyak sekali ya yang sudah terhubung menjadi subscriber Insan Praja. Semoga kalian semuanya juga selalu dalam lindungan Allah dan juga diberikan keselamatan dunia akhiratnya, diberikan kesehatan jasmani rohaninya, dibukakan pintu-pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di konten kali ini kita akan membahas tentang Islam, yang mana nanti kita akan menempati atau sebentar lagi kita akan menempati tahun 2024, yang mana di tahun 2024 tersebut berbagai sumber mengatakan adalah 100 tahun 100 tahun Islam, begitu ya Gus? Iya. Ya. Mengingat ini saya sedikit ada sabda hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis tersebut bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, isinya menyebutkan tentang kemunculan mujadid ya untuk umat Islam pada tiap 100 tahun sekali atau 1 abad. Kita akan membahasnya itu. Artinya sesungguhnya Allah mengutus kepada umat Islam setiap 100 tahun seorang yang memperbarui untuk mereka ajaran agama mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi mujadid itu adalah yang memperbarui ajaran Islam. Di setiap 100 tahun di situ hadisnya dikatakan akan turun pemimpin yang memperbarui ajaran Islam. Kenapa kok diperbarui? Mungkin sekarang ini banyak sekali pepercahan ya, perpecahan. Perpecahan antar Islam juga banyak sekali mengingat di tahun ini. Apakah itu nanti kita akan dialog dengan salah satu gaib yang paham tentang itu, tentang 100 tahun, 1 abad. Berarti 1924 ya Mas. 100 tahunnya. Ya. Kebangkitan Islam katanya seperti itu. Kita akan membahasnya di konten ini. Semoga nantinya konten ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan bisa dijadikan hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran untuk kita supaya kita bisa menambah kadar keimanan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagaimana Gus Denny pendapatnya tentang tema kita ini sebelum jadi mediator nanti hilang kesadarannya. Ya mungkin ini aja langsung dikuat aja. Oh langsung diko Jadi, aja, baiklah. untuk Kita akan penjelasan. memanggil salah satu gaib yang sudah kami persiapkan untuk kami panggil ini. Nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya protek tubuh mediator ini, terbentengi berlapis-lapis kejahatan kayak apa pun tidak bisa menembusnya. Hanya yang saya tarik, yang saya maksud, yang boleh menempati tubuh atau jasad mediator ini. Kalau penyusup yang masuk otomatis terlempar jauh keluar ke neraka. Saya panggil salah satu gaib yang mengetahui tentang 100 tahun Islam pada tahun 2024 yang akan datang, dan yang mengetahui kejadian-kejadiannya. Saya minta hadir sini. Perintah dari guru kami Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Allah. Masuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sinkron. Apapun yang masuk dari golongan apapun sinkron. Sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya berhadapan dengan siapa? Saya bangsa jin. Ya. Dari mana kamu? Saya berkedudukan di atas kayangan. Kamu hidup di zaman apa? Dulunya. Sudah hidup di zaman kenabian. Kenabiannya siapa? Nabi Sulaiman. Berarti tahu betul tentang Nabi Sulaiman. Ya, Sebelumnya sampean ini sudah muslim apa masih fasik? saya dari dulu sudah muslim. Muslim bersama Nabi Sulaiman alaihissalam, apa ada yang memuslimkan setelah itu? Ya, muslim menjadi pengikut Nabi Sulaiman alaihissalam. Terprotek aktif. Kalau bicaranya dusta langsung terlempar keluar dari dalam tubuh mediator ini. Sedikit ingin saya tanyakan kepada sampean tentang mujadid yang akan datang setiap 100 tahun sekali. Yang mana nanti di tahun 2024 yang akan datang mungkin sekitar beberapa hari lagi kita akan menempati atau menjumpai tahun 2024 itu. Yang mana pada tahun 2024 banyak yang mengatakan itu adalah 100 tahun Islam atau kebangkitan Islam. Benarkah seperti itu? Tentang 100 tahun itu benar, itu ada apa bagaimana?
hanya mungkin pendapat-pendapat manusia saja. Memang benar, Islam dalam berjalannya waktu mengalir pengetahuan dalam seorang orang per orang itu banyak yang dirubah ajarannya. Islam turun itu sesuai ajaran Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Tetapi mengalir dalam orang per orang itu banyak yang sudah dirubah. Bukannya aliran-aliran, ajaran-ajaran, bahkan banyak yang menyimpang dari ajaran Rasulullah yang sebenarnya. Makanya setiap 100 tahun sekali akan diturunkan seorang mujadid atau pemimpin yang akan memperbarui, merestart kembali ajaran yang asli. Ajaran yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Agar semua umat Islam tidak terpecah belah oleh kepercayaan-kepercayaan yang sudah dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya banyak ulama-ulama yang asal mengajarkan tapi tidak mendasari dalam ilmu tersebut. Ketika mati, dia disiksa. Makanya tujuan dari pembaruan ini untuk menyatukan kembali dan memberikan kembali ajaran yang sebenarnya agar semua umat Islam dapat terselamatkan. Bukankah di zaman sekarang ini banyak ya ajaran sesuai syariat Islam, mungkin cara pengajarannya, penyampaiannya juga sama dalam hadis dan didasari hadis dan Quran. Apakah juga masih menyimpang, dan menyimpangnya itu dari mana? Memang ada yang diajarkan oleh para ulama, tetapi dasar dari ajaran itu tidak diberikan. Banyak ulama itu yang menafsirkan, melihat dan menafsirkan suatu ayat itu sesuai pendapatnya sendiri, sehingga apa yang dikatakan, apa yang diajarkan itu semua tidak ada dasar. Hanya melakukan semua ibadah, tetapi dasar dalam diri, dalam pribadi manusia itu tidak diajarkan. Sehingga seolah-olah manusia itu menjalankan semua perintah Allah, menjalankan semua perintah, aturan dari agama Islam, tetapi di dalam dirinya masih banyak suatu keinginan, suatu kehormatan, dan yang lain-lain, dan tidak menyadari bahwasanya manusia itu diciptakan sebagai apa?
Dan untuk apa dia hidup di dunia ini, itu tidak diajarkan. Hanya menjalankan semua tata cara rukun Islam saja. Gitu. Terus mujadid yang akan diutus oleh Allah, itu yang kamu ketahui tentang mujadid Ya, apa? memang dunia ini keinginan-keinginan, suatu kehormatan itu diinginkan oleh manusia sehingga saling menindas satu sama lain antar ulama, antar kiai-kiai, antar semua wakil-wakil dari ajaran Islam. Makanya yang sesuai dengan pendapatnya, yang sesuai dengan keinginan nafsunya akan dijadikan suatu pengikut. Makanya dalam satu sama lain ketika tidak sama keinginannya, itu akan terpecah belah sehingga tidak boleh mengikuti ajaran yang lain. Makanya terpecah belah Islam itu. Dan yang panjenengan katakan, yang panjenengan tanyakan seorang mujadid itu nantinya akan merefresh semua ajaran Islam, mengajarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dari pengajaran itu berjalannya rukun iman dan rukun Islam. Jadi semua dasar ada diajarkan, semua saling mengiringi. Jadi seorang manusia itu nantinya akan mengakui dirinya dan menjalankan ibadah itu untuk apa, tujuan apa, nanti akan diberitahukan semua. Yang kamu ketahui tentang mujadid itu, apakah memang mujadid diutus oleh Allah langsung turun dari langit, apa bagaimana? Apakah mujadid itu sama seperti manusia biasa, apa bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri lahiriah memang manusia biasa, sama seperti kalian, yang mempunyai dua tangan, mempunyai kaki, mempunyai telinga, sama. Tapi di dalam dirinya itu diwarisi cahaya Rasulullah dan semua diwarisi keilmuan dari semua para nabi dan rasul. Jadi yang diwarisi, dan itu nanti yang akan diajarkan pada semua umat. Apakah ketika Allah sudah mengutus mujadid itu, apakah akan banyak yang mungkin tidak menerima tentang kehadirannya, apa menerima, atau mungkin memang sudah benar-benar ikhlas menerima tentang kehadiran itu, apa masih tidak terima gitu, begitu maksud saya tentang kehadiran seorang mujadid itu. Yang pastinya banyak yang menolak, karena di sisi lain ada suatu godaan atau tipuan dari bangsa iblis untuk mengerecoki dan membuat kacau pikiran seseorang ketika mujadid itu memberikan ajaran yang benar kepada semua umat. Pastinya berjalannya waktu akan banyak yang memusuhi, tapi
di sisi lain nantinya akan menjadi pengikutnya juga. Mujadid itu tidak banyak bicara, tapi memberikan perilaku yang seperti apa yang Rasulullah ajarkan. Jadi semua akhlak, semua perilaku itu menggambarkan ajaran Rasulullah yang sesungguhnya. Apakah mujadid itu harus turun dari negeri Arab Timur Tengah sana seperti Palestina, Arab Saudi, Mesir? Apakah Indonesia ataupun Asia yang lain? Bagaimana? Sebenarnya dalam artian itu luas. Bahkan ketika diberitahukan kepada manusia itu banyak yang tak masuk akal. Jadi itu sesungguhnya orang pilihan. Orang pilihan dari sebelum dia lahir sudah mendapat gelar di alam surga sana. Ketika ia ditugaskan untuk turun dan memberikan ajaran dan memperbaiki semua ajaran Islam. Jadi mujadid itu sesungguhnya sudah ada di zaman sekarang ini, tetapi cara untuk memperbarui dan meminimalisir kesalahan dari suatu pendapat dari seseorang itu. Makanya sekarang sedang mengatur strategi, sedang banyak mengajarkan ajaran itu kepada semua pengikut-pengikutnya. Jadi mujadid itu tidak turun terus dakwah melalui pengajian-pengajian akbar ataupun lewat media-media sosial, tetapi dia menancapkan keimanan dalam diri seseorang yang telah menjadi pengikutnya, lalu menyebarkan semua murid-muridnya, pengikut-pengikutnya ke segala penjuru, dan untuk menyalurkan ilmu yang diberikan oleh mujadid itu. Apa bedanya mujadid dengan Al-Mahdi? Samakah atau beda? Pertanyaan saya yang terakhir. Sebenarnya mujadid itu sudah menjadi satu, dan dalam diri Imam Mahdi itu tadi. Yang pasti namanya pemimpin mujadid itu laki-laki ya? Benar. Imam Mahdi itu yang memperbaiki Nusantara, memperbaiki dunia, tatanan dunia. Mujadid itu gelar untuk memperbaiki dan merefresh ajaran Islam yang sesungguhnya. Sebenarnya itu sudah masuk menjadi satu dalam diri seseorang. Satu orang mempunyai banyak gelar, julukan. Begitu. Makanya ciri-ciri ajaran Rasulullah sebenarnya itu bisa dilihat dari akhlak perbuatan orang yang mengajarkan. Karena Islam itu bukan hanya tata cara,
memperbagus lahiriahnya saja, tetapi batiniahnya juga. Hanya mau orang memakai pakaian yang serba islami, itu belum tentu hatinya bersih. Makanya orang bersih itu lahirnya sama batiniahnya bersih. Ketika orang dekat dengannya terasa nyaman dan terasa tidak merasa tersakiti. Oh, begitu. Iya, itu sebenarnya sudah ditunggu oleh bangsa jin. Juga jadi mujadid itu memperbarui agama Islam tidak hanya manusia saja, tetapi di alam lain juga. Ya, terima kasih saudara sudah menjelaskan tentang mujadid dan 100 tahun Islam. Sekarang saudara boleh kembali ke asal saudara tadi. Insya Allah mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu kembali untuk membahas tentang Islam lebih dalam lagi, dan semoga bisa menjadikan pelajaran supaya kita tahu semuanya yang benar dan yang salah. Ya, terima kasih saudara. Silahkan boleh kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Baik, cukup. Bagaimana ya? Ya, tidak bisa berkata-kata lagi kami tentang penjelasan sosok yang masuk dalam tubuh mediator itu. Banyak sekali yang mereka bahas, yang dia bahas tentang para kejadian-kejadian yang ada di Nusantara ini. Perpecahan Islam juga makin banyak merajalela. Antar pemimpin, antar penguasa itu saling tindas menindas. Antar kelompok, ketua kelompok juga saling menindas. Itu kan sudah banyak sekali di Nusantara ini. Semoga dengan hadirnya salah satu mujadid yang diutus oleh Allah bisa memperbarui ajaran, dan kita semuanya bisa rukun kembali, bisa bersatu kembali. Amin. Kita ingat sumpah palapanya Patih Gajah Mada, ingin menyatukan Nusantara sampai dikorbankan dirinya melakukan tampang di suatu daerah, hanya ingin menyatukan Nusantara. Kita harus bersatu, jangan saling menindas. Insya Allah mudah-mudahan dengan hadirnya sosok mujadid bisa merefresh semua ajaran Islam yang sesungguhnya yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih dari kami ucapkan terima kasih, dan kami mohon maaf apabila di konten ini ada kekurangannya dalam segi penampilan, segi suara, segi tingkah laku. Mungkin ada yang menyakiti saudara semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.